Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebuah ekosistem hutan alam yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Elang adalah salah satunya, predator penting dalam rantai makanan di kawasan ini. Elang ular bido ini adalah salah satu jenis elang yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, namanya ini adalah cakar. Cakar ini sudah siap untuk kita rilis atau dilepas liarkan, tapi sebelumnya ini harus ada prosesnya dulu dari kandang rehabilitasi menuju ke kandang habituasi. Nah, ini sekarang saya mau coba kasih makan dulu supaya dia jauh lebih tenang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di mana kamu? Pusat Suaka Satwa Elang Jawa atau PSSEJ merupakan lembaga dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang kegiatannya berfokus menjaga kelestarian elang di Indonesia. Elang hasil penyelamatan, baik dari laporan warga, sitaan maupun akibat kecelakaan, akan direhabilitasi sebelum akhirnya dilepaskan kembali ke alam liar. Pemulihan kembali sifat alami elang adalah hal yang paling mendasar dari kegiatan lembaga Suaka Elang ini. Teknik untuk memberi makan elangnya sebenarnya ini kita menggunakan marmut dan juga harus dari pipa seperti ini, karena untuk menghindari kontak langsung supaya insting dari elang sendirinya pun dia akan terbentuk, jadi nggak kelihatan dikasih sama manusia. Dan ini kita harus masukin ke sini supaya nanti elangnya nyamperin sendiri ya. Di alam liar, elang memangsa burung kecil, ular, kadal, dan beberapa mamalia kecil seperti marmut dan tupai. Sementara di Suaka, pemberian pakan elang dilakukan secara bertahap, mulai dari daging cincang, daging utuh, hingga makanan hidup sesuai yang akan ditemui di habitat aslinya. Terdapat beberapa jenis kandang dalam Suaka elang sesuai dengan fungsinya. Kandang rehabilitasi merupakan tahap terakhir sebelum elang dilepas liarkan. Elang yang sudah melewati proses pengecekan kesehatan kemudian dilatih untuk belajar bertahan hidup secara bertahap di kandang ini. Ini dia kandang rehabilitasinya, sekilas memang mirip dengan habitat aslinya karena memang di sini sengaja untuk dibuat seperti ini supaya nanti elang-elangnya pada saat dirilis, pada saat dilepas liarkan tidak kaget untuk bertemu dengan alam aslinya. Ini terutama bagian bawahnya. Ini kayak banyak semak-semak seperti ini supaya lebih mengasah insting dari elang itu sendiri. Elang yang akan dilepas liarkan selanjutnya dipindang ke kandang habituasi, yaitu kandang tak permanen yang ditempatkan di luar kawasan Suaka. Kandang ini biasanya dibuat tidak jauh dari wilayah pelepas liaran. Menangkap elangnya, jadi kita harus membuat elangnya ada di bawah dulu di tanah seperti ini baru kita tangkap, karena kalau misalnya masih di atas agak sulit. Ketika di bawah dia untuk terbangnya jauh lebih susah, jadi kita tangkap di sini menggunakan handuk karena memang bahannya cukup tebal, jadi cukup aman untuk kita tangkap supaya tidak digigit. Cepet. Aduh, ini proses untuk penangkapan elangnya ke dalam kandang angkut harus cepat karena takutnya dia akan terbang lagi. Karena tempat habituasinya berbeda lokasi, jadi kita harus langsung bawa elangnya ke lokasi sana dan perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Suaka Elang berlokasi di Loji Bogor, sementara lokasi pelepas liaran elang ular bido kali ini berada di Kabandungan, Sukabumi. Selama waktu pemindahan, setiap 1 jam sekali, kandang angkut dicek untuk mengetahui kondisi elang. Kandang habituasi ini sekilas mirip seperti kandang rehabilitasi, hanya bedanya di sini lokasi kandangnya berhadapan langsung dengan zona rimba atau zona yang memang banyak pohon-pohon alami yang menjadi habitat berbagai jenis elang, salah satunya ya jenis elang ular bido. Lepas pada
Nah ini sekarang lagi pemasangan untuk wing marker atau nanti sebagai penanda pada saat sudah dilepas liarkan. Terus nanti dipantau, ketahuan dari jauh kalau ini adalah elang yang sudah dirilis atau dilepas liarkan sama pihak kita. Saya keluar ya Pak ya? Oke. Wih. Akhirnya dia terbang dengan bebas setelah tadi ditaruh di kandang angkut. Dia sudah ada di kandang habituasi. Nah tujuannya untuk berada di kandang habituasi ini sebenarnya adalah untuk membiasakan elang ini melihat posisi habitatnya. Nah, ini sekarang kita sudah mau mulai untuk kasih makan elangnya. Jadi dalam kandang habituasi ini, walaupun elangnya sudah dimasukkan ke kandang, tidak luput dari pemantauan. Jadi tiap hari tetap dipantau dari gerak-geriknya, kesehatannya, dan juga perilakunya. Itu sangat penting untuk menunjukkan elang ini stres atau tidak. Selama masa habituasi, elang tetap dijaga dan diawasi kiper. Sebisa mungkin diusahakan tidak banyak aktivitas manusia di sekitar kandang. Hal ini untuk menjaga agar elang tidak stres. Salah satu tanda stres adalah elang selalu dalam posisi siaga serta enggan bergerak atau makan ketika menyadari kehadiran manusia. Nah, khusus untuk pemberian pakannya ini sebenarnya kita nggak terpatok pada satu waktu, jadi bisa juga 2 hari sekali atau 3 hari sekali dikasih makannya. Ada sekitar 26 elang yang sudah diselamatkan Swakalang ini. Beberapa di antaranya dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti tertembak atau terjerat jebakan. Kecelakaan ini seringkali mengakibatkan elang mengalami cacat permanen, sehingga kecil kemungkinan dapat bertahan hidup di alam liar. Sesuai namanya, kandang display ini juga bermanfaat sebagai sarana edukasi lembaga konservasi elang ini ke masyarakat. Ini sekarang saya lagi dalam perjalanan bersama dengan Teh Silva dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, lagi mau menuju ke tempat habituasi elang. Kemana Kang elangnya? Lepas. Hah? Lepas. Kok bisa kan? Ini gitu ya, ini aja bisa. Elangnya keburu lepas. Jadi karena memang ini faktor cuaca yang memang kurang baik, ini aja anginnya masih cukup gede. Karena tadi pagi juga sempat ada badai, hujan, ada kerusakan di bagian bawah ya Kang ya? Iya, di bawah. Bagian bawah kandangnya tuh jadi agak sedikit miring. Iya, agak miring juga. Jadi dia keluar lewat sini nih Kang, Iya, lewat sini. ke bawah. Iya. Terus terbangnya ke arah mana Ke tuh arah sama? sini. Bener, ternyata ini elangnya masih ada sekitar sini karena kalau misalnya dia baru lepas, dia akan beradaptasi dulu di arealnya. Jadi dia akan membuat putaran di sekitar sini. Itu dia tuh. Tuh. Sebelah sana. Ada di sebelah sana. Udah enggak. Kalau dari cara terbangnya tadi bagus nggak? Udah bagus itu. Udah bagus. Iya. Saya ngelihat lagi elang secara lebih dekat lagi, dia terbang di areal sini. Jadi memang mungkin ini adalah habitatnya elang. Jadi memang nggak cuma bido, tapi tadi ada elang hitam juga ya yang terbang ke arah sana. Selain yang tersimpan di lautan, biota laut yang tersembunyi di balik pasir pantai juga menjadi sumber penghidupan masyarakat Lembata. Sudah mati semua ya masyarakat di sini kalau cari iwak dan juga kemuku, masyarakat di sini punya alat namanya nolo.
nolo. Jadi ini besi yang panjang dan agak ditumpulkan ujungnya. Fungsinya untuk mencungkil-cungkil pasir karena dia tempat tinggalnya ada di pasir-pasir, dan tandanya kalau kita lihat dari atas itu ada 2 titik seperti lubang semut. Nah, disitulah tempat tinggalnya dia ya Mama ya. Tidak mudah menemukan tempat persembunyian kerang. Dibutuhkan kejelian untuk membedakan lubang kerang yang dicari. Jenis kerang iwak dan kemuku yang biasanya menjadi target karena dagingnya yang tebal dan rasanya yang lebih enak. Iwak ya Mama ya. Dari tadi saya cari iwak itu susah sekali. Dari tadi dapatnya kemuku terus. Nah ini Mama tadi dapat iwak. Nah ini bedanya kemuku dan iwak. Kalau iwak ini warnanya putih, sedangkan kalau kemuku nih warnanya agak hitam dan sedikit ada corak-corak putihnya. Meski pasif, biota bertubuh lunak ini punya mekanisme tersendiri untuk berlindung dari predatornya, yaitu dengan memiliki cangkang untuk berlindung dan hidup bersembunyi di balik pasir. Kemuku merupakan jenis kerang dari famili Cardiidae yang bisa ditemukan di pantai landai, area teluk, dan estuari. Sedangkan iwak adalah kerang dari famili Donacidae yang bisa bersembunyi cukup dalam di pasir sehingga lebih sulit ditemukan. Selain itu, kerang iwak hanya bisa hidup di pantai yang masih bersih dan sehat. Ini yang biasa mencari kerang pada saat surut biasanya memang ibu-ibu, apalagi rame-rame begini lebih seru ya Mama ya. Nah di sini saya sama Mama Ayu mau bikin satu olahan yang sangat unik tentunya dan cuma ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mama. Halo Mama, Mama Tina sudah datang. Lagi-lagi kalau kita main ke suatu daerah, nggak afdol kalau nggak nyobain makanan uniknya. Kayak hari ini saya sudah sama Mama Tina dan juga Mama Ayu mau bikin olahan namanya keputu dan juga kehe mare. Nah itu dia. Tapi bahan-bahannya apa aja nih Mama? Karena cepat membusuk, kerang iwak dan kemuku hasil tangkapan tadi biasa diolah dengan cara dikeringkan. Setelah dikeluarkan dari cangkang, daging kerang diberi cuka agar bebas bakteri. Selanjutnya, ditusuk ke tulang daun lontar dan siap dijemur. Setelah kering, barulah kerang siap untuk dimasak. Untuk olahan kehe marenya ini ternyata tidak bisa diolah langsung, nggak bisa langsung dimasak. Jadi memang harus disusuk-susuk dulu, terus dijemur selama 2 hari supaya air yang ada di dalam kerang-kerangnya ini keluar dan dia akan mengering. Baru bisa diolah ya Mama ya. Berhubung kehe marenya ini harus dijemur 2 hari. Nah untungnya Mama sudah punya stoknya yang sudah dijemur 2 hari. Ini sudah kering, tinggal dicopot-copotin aja. Nah sekarang kita mau bikin sambal ya Mama ya. Sambal goreng. Cabai, bawang merah, tomat, garam, dan kemangi dihaluskan sebagai bumbu hidangan kerang. Bumbu halus ini kemudian ditumis hingga harum sebelum ditambahkan kerang kering. Keputu sebagai sumber karbohidrat khas masyarakat Lembata akan menemani sajian sambal kerang. Nah iya baru bisa Singkong yang masih segar diparut hingga halus. Selanjutnya, singkong kering yang sudah dijemur selama 2 hari akan ditumbuk dan diayak hingga didapat singkong kering halus. Kedua bahan ini dicampur menjadi satu dan ditambahkan kelapa parut agar gurih. Proses memasak keputu menggunakan alat kukus tradisional. Periuk tanah liat yang sudah diisi air dan diberi batok kelapa sebagai wadah cetakan. Tidak sampai 10 menit, keputu siap dinikmati. Coba aku lihat. Akhirnya matang juga keputunya. Ini kalau udah matang, warnanya agak-agak kekuningan dan juga dari teksturnya ini kayak tiwul ya Mama ya. Kalau di Jawa Mama tahu masakan tiwul? Tidak, tidak tahu. Mirip banget, tapi rasanya saya belum tahu sih kayak apa. Tuh, jadinya seperti bulat-bulat. Tuh gulingin. Ya. Saatnya
yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Saya penasaran mau rasain gimana rasanya keputu dan juga sambal goreng kehe mare. Jadi rasanya kayak gimana ya? Mama mau coba yang mana? Tadi kebanyakan garam atau? Jadi tadi kita kebanyakan. Kayaknya asam. Emang rasanya. Kalau untuk saya ini rasa keputunya memang mirip sama tiwul, nggak cuma teksturnya tapi rasanya pun begitu sama. Dan kalau kehe mare, ini nggak tahu tadi saya yang kebanyakan garam, nguleknya jadi agak-agak asin. Tapi kalau dari teksturnya, ini mirip sama cumi, agak-agak kenyal dan sedikit asam. Pulau Asi di bagian barat Pulau Seram, Maluku menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Dikelilingi oleh lautan, membuat pulau ini kaya akan hasil bahari. Jaring dilempar, kapal pun melaju dengan kecepatan tinggi. Kapal bergerak membentuk lingkaran agar kawanan ikan terjebak. Terus, nah proses untuk menjaring ikannya ini cukup cepat karena kalau misalnya lambat ikannya akan kabur lagi dan jaringnya panjangnya sekitar 60 meter. Kebayang nggak? Semoga ikannya banyak. Kesigapan pemukul air sangat penting untuk menakuti dan menjaga ikan tetap berada di jaring. Sedang ada yang pukul-pukul pakai kayu, fungsinya untuk biar ikannya nggak kabur. Dipukul-pukul biar ikannya takut, mulai ke tengah lagi. Jadi tetap ada di dalam lingkaran. Ini untuk tarik jaringnya harus ada hitungannya. Tuh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita bersama-sama tarik, karena kalau misalnya nggak berbarengan, nanti jaringnya ada yang keangkat, ada yang enggak. Ikannya sudah mulai kelihatan, udah mulai muncul ke permukaan karena lingkarannya juga semakin kecil. Awas, 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 awas! Kenapa ini, Bang? Komo atau tongkol? Lebih dari setengah jam proses jaring dilakukan. Benar-benar menguras tenaga. Ikan tongkol, Bun. Ini jumlahnya tidak sebanyak biasanya ya, Bang ya? Seribu. Ini berapa ini? Ini sekitar 200 ekor. Oh, 200. Biasa dapat 1000 ya, Bang ya? Iya. Tapi biasanya memang seringnya ikan tongkol atau ikan lain? Ada lagi. Momar. Momar. Kawanan ikan tongkol merupakan target yang biasa terjaring. Sebuah hasil yang menurut saya luar biasa. Setelah mendapat hasil melimpah, saatnya membuat olahan ikan khas Maluku. Gak kuat pisaunya. Ada satu teknik untuk mengawetkan ikan untuk masyarakat di sini yang biasa disebut asar. Nanti akan dicampur sama garam, tapi sebelumnya saya mau potong-potong ikannya dulu, mau dibelah dua lalu dibersihkan isi perutnya. Meski sederhana, asar ikan merupakan cara yang paling efektif untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan yang melimpah agar tidak cepat busuk. Nah, ikan yang sudah dibelah dua seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam air garam, fungsinya itu sebenarnya untuk memperlambat proses pembusukan dan juga memberikan rasa ya Om ya. Karena ada beberapa ikan yang kalau sudah dibelah, sudah dibuang isi perutnya tidak ada rasa lagi. Jadi harus dikasih garam dulu. Tertata dengan rapi. Sambil nunggu bapak-bapaknya beresin ikannya untuk dijajarkan untuk diasar, saya mau bantuin mama-mamanya untuk bikin bumbunya. Mama, bumbu apa ini?
beda kalau kita mau makan ikan tapi nggak ada sambelnya. Nah kalau di sini ada sambal khasnya namanya sambal colo. Ini lebih menarik lagi ada lemon Cina. Ini yang saya tahu rasanya itu sangat asam, lalu dicampur sama bawang merah, sama tomat, sama cabai. Sudah terbayang kayaknya rasanya akan jus. Saya sebenarnya udah gak sabar nih Mama. Ayo. Colo-colo merupakan jenis sambal yang terkenal segar dan biasanya disajikan untuk memberi varian rasa pada asar ikan. Teknik dari asar ini sebenarnya ikannya ditaruh di atas seperti ini, lalu nggak kena langsung dengan apinya. Jadi istilahnya kayak diasapin. Tuh asapnya ke atas, apinya juga nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar ikannya akan gosong. Dengan teknik pengasapan ini, air yang terkandung dalam ikan akan terpisah karena suhu tinggi. Pengasapan ini juga akan membuat bakteri mati sehingga ikan awet dalam waktu lama. Ikannya sudah matang dan di sana sudah pada menunggu. Udah pada menunggu ikan asar bikinan kita, Om. Ayo kita bawa. Ya. Wih, ini semua ya. Mama, adik, siapa mau ikan? Yang tadinya suara berisik, ketika makanan ikan sudah datang, semua terdiam. Sibuk ngunyah. Ini rasa colo-colonya enak banget, asam, pedas. Ditambah tadi ada kemanginya jadi seger. Nikmat tiada dua. Tambah lagi. Pelajaran yang saya dapatkan di Pulau Osi ini sangat banyak. Saya bisa belajar untuk mengawetkan ikan dengan cara sangat tradisional dan dimakannya pun rame-rame bareng-bareng. Ikuti jejak saya, Jajang Berjuang! Laut menyediakan beragam manfaat bagi kebutuhan warga pesisir Rajuni. Tidak hanya biota laut, namun juga tanaman yang tumbuh di dalamnya. Terbatasnya lahan tanah dan kesulitan sumber air tawar di Rajuni membuat sayur mayur sulit tumbuh. Untuk mencukupi kebutuhan serat, lahi-lahi menjadi alternatif. Nah, ini tadi ibunya dapat. Tapi ini bukan layla yang dicari, ini belum jadi. Jadi ini masih muda ya Bu ya, tuh masih jadi daun-daun. Tapi nanti kalau misalnya sudah besar dia akan berubah menjadi seperti ini. Tuh, nanti akan berbuah, terus ini yang akan diolah ya Bu ya. Kalau yang ini belum bisa. Lahi-lahi merupakan golongan alga hijau jenis Caulerpa lentilifera yang biasa disebut juga anggur laut. Lahi-lahi biasa tumbuh di laut dangkal bersama dengan lamun. Ini karena cari lailai ini cukup sulit di air yang keruh dan juga hampir mirip sama lamun. Jadi kalau masyarakat di sini punya cara untuk mengatasinya. Kalau di sini pakai serbuk kelapa yang sudah diparut, kelapa-kelapa yang diparut terus ditebar. Katanya sih ibu-ibu sini bisa melihat. Tapi kalau saya sih enggak Bu, tuh sama aja. Gimana Bu? Coba, nih udah ditebar tadi. Gimana coba ajarin saya. Ini saya nggak bisa ngelihat tetap. Mana? Matanya harus jelalatan. Aduh. Serbuk kelapa yang disebar akan menempel pada sela lahi-lahi yang ada, sehingga mudah untuk membedakan lamun dengan lahi-lahi. Ketika air semakin tinggi, para pencari lahi-lahi biasanya menyudahi pencarian karena penglihatan yang semakin terbatas untuk menemukan lahi-lahi dan agar tidak terjebak air pasang. Lahi-lahi tidak bisa bertahan lama setelah diambil, karena sebagian besar kandungannya adalah air. Oleh karena itu, biasanya masyarakat hanya mengambil secukupnya. Nah, ini kayaknya
udah cukup, kita cari lai-lainya. Habis ini saya mau olah ini menjadi sayur yang memang sangat unik di sini, namanya lahi ya Bu ya? Lahi-laha. Laha-lahi. Habis ini saya mau ikut ibu-ibu untuk olah bahannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu. Semua bahan sudah terkumpul, ikannya juga sudah siap. Nih sekarang saya mau bikin 2 olahan, ada tumpi dan juga lahi-lahi. Olahan pertama yang akan saya buat adalah tumpi-tumpi dari ikan katamba hasil jaring samba. Setelah dibersihkan, ikan katamba kemudian dibakar. Sembari menunggu ikan matang, saya akan mengolah bumbunya. Bumbu yang diperlukan adalah mangga yang sudah dikeringkan, serai, telur, bawang merah dan putih, garam, merica, dan kemiri. Semua bahan ini dicampur dan ditambahkan kelapa yang sudah diparut. Setelah katamba matang, ambil dagingnya dan tumbuk hingga halus. Kemudian campurkan dengan bumbu yang sudah diracik tadi. Tidak lupa tambahkan telur untuk menambah cita rasa gurih. Selanjutnya, tumpi-tumpi siap digoreng. Ya, copot Bu. Ya, tidak seperti tumpi yang menggunakan banyak bumbu dapur. Kalau laha hanya menggunakan bawang, kelapa dan juga merica ya Bu ya, untuk dijadikan bumbunya. Nah, tapi sebelumnya di sini yang berbeda adalah bawang merah dan juga kelapanya harus dibakar terlebih dahulu supaya katanya aromanya lebih keluar dan cita rasanya berbeda. Saya jadi penasaran. Tapi ini tunggu lama atau sebentar aja? Sebentar aja. Ini udah wangi nih Bu, yang bawangnya kayaknya deh. Sebelum diolah, lahi-lahi harus dicuci untuk menghilangkan rasa asin. Kemudian tambahkan semua bumbu dan diaduk rata. Kelapa bakar juga akan menetralisir bau amis pada lahi-lahi. Lahi-lahi sengaja dibiarkan mentah tanpa dimasak karena akan hancur jika terkena panas. Selain kaya vitamin A dan C, lahi-lahi juga mengandung mineral 10 kali lebih tinggi dari sayur pada umumnya. Kandungan kalsium, zat besi, dan magnesiumnya juga tinggi, sehingga baik untuk kekuatan tulang. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, yaitu makan. Saya udah nggak sabar nyobain tumpi dan juga lahi-lahi. Kayak gimana Bu rasanya? Saya mau nyobain dua-duanya langsung. Ya. Ayo bos, santap. Yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Rasa dari lahi-lahi dan juga tumpi ini dua-duanya enak banget. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dua-duanya gurih dan enak. Dan tumpinya ini kalau dimakan, ini seperti perkedel kentang tapi rasa ikan. Dan juga kelapanya sangat mendominasi ya Bu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.